dari kelompok 107 akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi sistem integumen. Dan saya Merliana Fitanuban, teman saya Priscilia Dien, saya Gracia Octavianti, saya Riana Wahyudi Sulamiso, saya Rahel Renata Panjaitan. Selamat menyaksikan. Rambut adalah struktur filamen yang muncul dari folikel rambut di dalam kulit, di mana rambut memiliki fungsi-fungsi vital, terutama perlindungan terhadap faktor lingkungan, termoregulasi, dan juga persepsi sensorik. Kelenjar sebasea mensekresikan minyak yang berfungsi mempertahankan kelembapan kulit, menjerat benda asing, dan menghambat perkembangan bakteri. Kelenjar ini bermuara di folikel rambut. Akar rambut berada pada bagian bawah folikel rambut yang melebar, tempat dimulainya pertumbuhan rambut. Pembuluh darah merupakan jaringan yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Fungsinya adalah untuk mengantarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke sel-sel tubuh, sekaligus mengangkut limbah dan karbon dioksida dari sel-sel tubuh kembali ke jantung dan paru-paru. Otot polos merupakan otot yang melekat pada folikel rambut di kulit, berfungsi untuk menegakkan rambut seperti merinding saat ada rangsangan seperti dingin atau takut, yang merupakan respon tubuh terhadap kondisi tersebut. Lapisan kulit terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Lapisan epidermis ini adalah lapisan paling luar kulit tipis dan tidak memiliki pembuluh darah. Berfungsinya adalah melindungi tubuh dari kuman, sinar matahari, dan zat kimia dari luar. Lapisan epidermis ini juga berperan dalam pembentukan pigmen kulit. Lapisan epidermis ini terdapat 5 stratum. Yang pertama stratum corneum, yang kedua stratum lucidum, yang ketiga stratum granulosum, yang keempat stratum spinosum, dan yang kelima stratum basal. Stratum corneum itu stratum terdiri dari puluhan lapisan keratinosit mati yang bersifat protektif. Lapis stratum lucidum itu hanya ditemukan pada kulit tebal seperti telapak tangan, telapak kaki, serta ujung jari. Stratum granulosum itu mengandung granula yang membentuk lipid tahan air untuk mencegah keluarnya air dari kulit. Stratum spinosum itu proses pembentukan keratinosit memberikan kekuatan dan fleksibilitas pada kulit. Stratum basal itu sel berbentuk kubus dalam satu baris, membelah dan tumbuh mengandung melanosit. Lapisan dermis itu di bawah lapisan epidermis yang lebih tebal. Dermis berisi pembuluh darah, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan saraf sensorik. Fungsinya adalah untuk memberi kekuatan, elastisitas, dan nutrisi bagi kulit. Lapisan hipodermis ini lapisan paling bawah kulit yang banyak mengandung jaringan lemak. Fungsinya untuk menyimpan energi, melindungi organ dalam dari benturan, serta menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Ini saya akan menjelaskan tentang sensori neuron dan kelenjar keringat. Yang pertama sensori neuron. Pengertian dari sensori neuron adalah neuron yang membawa rangsangan dari reseptor atau indera menuju ke sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Ciri utamanya itu yaitu menerima informasi dari luar tubuh, eksternal maupun dari dalam tubuh atau internal. Fungsinya ini ada 3. Yang pertama, mendeteksi rangsangan seperti sentuhan, nyeri, tekanan, suhu, cahaya, suara, dan bau. Yang kedua ini mengirimkan informasi tersebut ke otak untuk diproses sehingga tubuh ini bisa merespon. Yang ketiga, ini membantu homeostasis dan memberi informasi kondisi tubuh ke otak. Selanjutnya ada kelenjar keringat. Pengertian dari kelenjar keringat ini yaitu kelenjar eksokrin pada kulit yang menghasilkan keringat. Jenis utamanya ada 2, yaitu yang pertama ekrin, ada di seluruh tubuh, terutama di telapak tangan, di telapak kaki, dan dahi. Ini menghasilkan keringat cair untuk mengatur suhu. Yang kedua ini ada apokrin, ada di ketiak dan daerah-daerah tertentu. Ini fungsinya menghasilkan keringat lebih kental sehingga sering berbau.
Kemudian fungsinya itu mengatur suhu tubuh melalui penguapan keringat. Yang kedua, mengeluarkan zat sisa metabolisme, misalnya garam dan urea. Yang ketiga ini membantu melembabkan permukaan kulit. Yang keempat ini pada apokrin berperan dalam komunikasi kimia atau bau tubuh dan feromon. Bagian rambut, hair shaft. Hair shaft adalah batang rambut, bagian rambut yang tampak di atas permukaan kulit. Kulit kepala, lapisan kulit tempat rambut tumbuh, berfungsi melindungi kepala menyokong folikel rambut dan mengandung kelenjar serta pembuluh darah. Kelenjar sebasea, kelenjar minyak yang melekat pada folikel rambut menghasilkan serum minyak alami untuk melembabkan rambut dan kulit kepala. Papila rambut, struktur kecil di dasar folikel rambut yang mengandung pembuluh darah memberi nutrisi agar rambut bisa tumbuh. Otot penegak rambut, otot kecil di samping folikel rambut berfungsi membuat rambut berdiri, merinding, kedinginan atau emosional. Folikel rambut. Folikel rambut merupakan kantong tempat rambut tumbuh di dalam kulit, melindungi akar rambut dan menjadi tempat pembentukan batang rambut. Akar rambut, bagian rambut yang berada di bawah permukaan kulit, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan rambut. Umbul-umbul rambut merupakan bagian dasar akar rambut berbentuk bulat, tempat sel rambut aktif membelah untuk menghasilkan rambut baru. Pembuluh darah rambut merupakan bagian terhubung dengan papila rambut, menyuplai oksigen dan nutrisi untuk pertumbuhan rambut. Sekarang kita masuk ke bagian organ kuku atau bagian kuku. Itu organ adalah kuku adalah organ turunan dari kulit yang terbentuk dari sel mikrobial lembut terus mati dan mengeras, kemudian terbentuk di ujung jari. Terus kuku itu terdiri dari beberapa bagian, diantaranya free edge, nail bed, lunula, dan juga cuticula dan nail rod. Nah, kita mulai dari free edge. Nah, free edge itu terletak di bagian ujung kuku, berfungsi untuk melindungi jari dari cedera. Terus ada nail bed. Nail bed itu bantalan kuku atau menyokong kuku. Nah, itu dia berfungsi untuk memberikan warna dan juga nutrisi pada kuku. Terus ada lunula. Lunula itu berwarna putih, terletak di ujung kuku, di pangkal kuku, berbentuk bulan sabit. Itu berfungsi sebagai tempat sel kuku baru diproduksi. Terus ada cuticula. Itu sel kulit kulit berwarna putih bening, terletak di pangkal kuku, berfungsi untuk melindungi kuku dari kuman dan juga kotoran yang masuk ke dalam kuku untuk mencegah infeksi. Terus ada nail rod, itu akar kuku atau matriks kuku, itu terletak di bagian bawah kulit, berfungsi sebagai tempat produksi kuku baru. Sekarang bagian bone of. Jadi bone of fingertip itu adalah tulang jari. Terus ada dermis dan juga epidermis, itu adalah lapisan kulit.